Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan Sumanto, mantan narapidana dengan kasus kanibalisme pada awal 2003 silam, asal Purbalingga, Jawa Tengah? Ya, Sumanto pemirsa kini aktif di media sosial dengan membuat berbagai konten. Salah satunya adalah konten mukbang. Menghakimi, tapi cobalah berjalan di kehidupan yang pernah saya lalui. Sumanto yang dikenal publik sebagai manusia kanibal kini tobat dan menjemput karir barunya. Ia asyik membuat konten di media sosial. Ia kerap mengunggah konten mukbang dan mengulas beraneka ragam kuliner sehingga membuat publik melontarkan lelucon yang membuka kembali masa lalu Sumanto sebagai seorang kanibal. Siapa yang membenci? Salah satu konten yang mencuri perhatian publik adalah kala ia mencicipi sajian sate di sebuah warung yang disertai dengan kalimat motivasi. Tapi cobalah. Warganet sontak melontarkan berbagai komentar jenaka yang mengingatkan sosok Sumanto di masa lalu. Sumanto kini tinggal di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti penghuni panti lainnya, Sumanto mengikuti beragam aktivitas harian dengan pendampingan dari pihak panti. Salah satunya menjalani hobi memelihara burung. Sumanto rajin merawat burung kesayangannya termasuk memberi makan. Sehari-hari apa aja kegiatan sekarang? Ya hanya senam. Ya kadang-kadang nonggoni manuk yang lagi dijemur. Terus panen ikan. Panen ikan. Paling senang panen ikan ya? Senangnya gimana? Senangnya ya ada harapan makan ikan. Oh gitu ya. Iya. Pucuk pohon cemara, burung ketilang berbunyi. Lantas bagaimana sikap Sumanto sehari-hari di panti rehabilitasi? Sepanjang hari dengan tak cemu-cemu. Jadi memang teman-teman pendamping di sini menginisiasi untuk mengubah image ya Sumanto yang mungkin dulu ditakuti sekarang menjadi lebih humanis, lebih lucu gitu dengan membuat konten. Ada akun-akun yang memang kami kelola secara profesional dari pendamping dan banyak konten kreator yang sudah menawarkan kerjasama dan beberapa juga sudah datang. Mengangguk-angguk. Perubahan drastis Sumanto terbilang mengejutkan. Dahulu ia ditakuti dan menjadi momok masyarakat hingga dibui lantaran melakukan praktek kanibalisme untuk ilmu hitam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Burung ketilang berbunyi. Ya pemirsa, lantas bagaimana kehidupan Sumanto di panti rehabilitasi? Di siang hari ini kami sudah tersambung dengan Bapak Sumanto serta yang didampingi oleh Dr. Mulyasari yang merupakan pengurus Yayasan An-Nur Haji Supono Mustajab. Selamat siang, apa kabar Pak Sumanto? Selamat siang. Ya. Baik Pak, ini kegiatan sehari-hari di sana seperti apa Pak Sumanto? Mungkin bisa diceritakan kepada kami? Ya kita mengikuti data dari Lampa Potret 1 Jasad 7. Kegiatan di sini apa aja? Kegiatan di sini ya senam pagi, membaca Yasin, walau hanya 6 ayat membaca Yasin sering. Untuk kegiatan selain untuk kegiatan. Baik. Ya menunggu manuk. Baik, Ya, Bu Mulya, mungkin ke Bu Mulya dulu. Bu Mulya, untuk kondisi Pak Sumanto sendiri dari perkiraan Ibu, kemudian kan setiap hari bersama-sama ya dengan Pak Sumanto, ini seperti apa perkembangannya Bu? Iya, untuk saat ini Sumanto sudah stabil ya. Kalau kami lihat dari segi fisik, alhamdulillah sehat, tidak ada masalah, gangguan atau penyakit. Namun memang untuk segi dari jiwa, meskipun stabil, tetap harus dalam pengawasan. Dan alhamdulillah Sumanto sangat kooperatif di yayasan. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yayasan yang memang sudah kami lakukan rutin untuk klien-klien yang lain, Sumanto sudah bisa mengikuti.
Baik, Ibu Bu Mulyasari, ini kami juga ingin tahu pertama kali mendapatkan ide untuk konten mukbang begitu. Seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, mungkin karena di sini pendamping-pendamping yayasan ini kan memang anak muda ya zaman sekarang yang aktif juga di sosial media. Jadi dengan adanya sosial media, kami tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait Pak Sumanto yang mungkin dulu fenomenal. Kami pengen masyarakat tahu bahwa Mas Sumanto ini sekarang sudah lebih baik. Kemudian terkait konten mukbang mungkin terinspirasi dari konten-konten influencer yang sebelumnya dan mungkin relate juga dengan Pak Sumanto, namun konteksnya tidak seperti mungkin yang dipikirkan masyarakat awalnya gitu, nggak seperti kasus yang dulu. Baik, saya mau ke Pak Sumanto lagi. Pak Sumanto, ini kan nemu ide baru nih Pak untuk membuat konten. Konten apa aja sih Pak yang udah dibuat sampai saat ini Pak? Dan gimana Pak, rasanya happy nggak udah mulai berkecimpung di media sosial nih Pak? Ya happy. Seneng ya. Bikin konten apa aja biasanya? Ya membuat kata-kata baru. Ya, kata-kata hari ini biasanya apa gitu ya? Iya. Selain kegiatan juga biasanya kata-kata yang bisa memotivasi ya. Luar biasa. Seneng nggak Pak? Mulai aktif bikin konten? Seneng. Pak Sumanto juga punya hobi tadi ya, kalau kita lihat ada pelihara burung. Mungkin bisa diceritakan Pak Sumanto. Hobi saya hanya makan nasi. Iya. Iya. Pak Sumanto ini juga kalau kita lihat ya dari konten-kontennya ini juga ada beberapa konten yang dimana Pak Sumanto bernyanyi, bersolawat. Ini gimana Pak Sumanto? Mungkin bisa diceritakan. Ya hobi juga. Iya, itu hobinya Pak Sumanto juga ya untuk gitu. Ya. Ya, bagaimana Bu Mulia melihat perkembangan ini gimana Bu? Ya, kalau kami di sini alhamdulillah ya senang karena hampir 19 tahun Sumanto tinggal bersama klien-klien kami di yayasan dan alhamdulillah Sumanto bisa kooperatif, bisa bergaul dengan teman-teman semua di sini dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang memang kami lakukan sehari-hari. Kami sangat senang dengan kondisi Pak Sumanto sih. Bu Mulyasari, ini mungkin sedikit menyinggung mengenai masa lalu dari Pak Sumanto sendiri. Apakah mungkin masih ingatkah dengan masa lalu tersebut, Ibu? Iya, kalau dari saya memang Pak Sumanto datang ke sini pas saya kelas 1 SMP, Mbak. Dan untuk saat ini, alhamdulillah untuk masyarakat, kemudian lingkungan sudah menerima Sumanto. Namun memang untuk di rumahnya sendiri di daerah Palumutan, Purbalingga itu kami belum bisa mengembalikan Sumanto secara mandiri karena kondisi Pak Sumanto memang harus dalam pengawasan sehingga membutuhkan komitmen apabila memang ada yang berkomitmen untuk merawat Pak Sumanto, memberdayakan agar bisa lebih baik di sana. Sebenarnya kami tidak masalah, tapi karena di sana belum siap, sampai saat ini Pak Sumanto masih di yayasan. Iya, Bu Mulia ini kurang lebih kan udah lama banget ya Bu, kalau saya nggak salah juga Pak Sumanto ini awalnya bersama dengan Bapak Ibu ya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu sendiri gitu. Ini kira-kira berapa lama Bu nantinya Pak Sumanto ini bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga, bersosialisasi dengan normal? Ini dari studi ataupun perkembangan yang bisa Ibu psikologisnya ini menurut Ibu kapan Pak Sumanto bisa kembali hidup dengan normal begitu bersama dengan masyarakat? Iya. Tadi seperti yang saya katakan butuh orang-orang yang berkomitmen untuk mendampingi Pak Sumanto apabila dia nanti kembali ke keluarga. Untuk sementara sampai saat ini kami hanya bisa merutinkan
mendatangkan Pak Sumanto untuk silaturahmi ke keluarga di sana, bertemu orang tuanya, kemudian kembali lagi ke yayasan seperti itu. Karena memang kondisi di rumah Pak Sumanto pun saya tanya ke orang tuanya memang belum bisa, dan lingkungan sekitar juga mungkin masih belum bisa berkomitmen yang tadi untuk mendampingi Pak Sumanto seperti itu. Oke, baik. Bu Mulyasari, ini kami juga ingin tahu, Pak Sumantonya sendiri apakah tahu kalau ini dibuatkan konten yang kemudian viral begitu di media sosial? Ya, kami selalu menyampaikan ke Pak Sumanto, bahkan dia juga sangat semangat kalau pagi biasanya nanya, apa nih kata-kata hari ini gitu. Dari Pak Sumantonya kadang sudah menagih karena tahu, dan kami juga memperlihatkan apa yang kami posting, dan dari Pak Sumanto ketika kami tanya, senang Pak Sumanto jadi konten kreator baru, senang nggak? Ya senang. Senang. Jadi alhamdulillah dia senang, kami juga ikut terbantu, dan alhamdulillah juga mungkin ada ekspos juga untuk yayasan untuk mengenalkan bahwa yayasan kami di sini menerima untuk perawatan gangguan jiwa bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Baik. Oke, Bu Mulia, ini kalau kita lihat dari konten-kontennya, kemudian reaksi dari masyarakat yang bermain juga di media sosial, kemudian yang terutama ini adalah konten mukbang, Ibu. Ini kan kita nggak pernah tahu ya, Bu, kita juga tidak bisa memfilter komentar-komentar daripada netizen terhadap konten-konten yang dibuat begitu. Dari Ibu sendiri melihat adanya konten barangkali konten yang bernada negatif, ini bagaimana Ibu? Apakah ini mungkin akan berkaitan ataupun berdampak pada kondisi psikologisnya atau seperti apa, Bu, untuk komen-komen yang mengarah pada sisi-sisi negatif seperti itu, Bu? Iya, untuk komentar-komentar memang kami tidak sampaikan ke Pak Sumanto, hanya untuk refleksi kami dari bagian yayasan dan para pendamping di sini begitu. Kemudian untuk kemajuan, untuk perbaikan kami kalau memang ada hal-hal yang perlu kami perbaiki begitu. Kemudian untuk perkembangan Pak Sumanto sendiri, saya rasa dengan dibuatnya konten tersebut sejauh ini belum ada dampak negatif ya, malah ada dampak positifnya, yaitu Pak Sumanto lebih aktif lagi. Jadi sekarang dia lebih aktif untuk menanyakan. Kalau dulu mungkin bisa dikenal Pak Sumanto lebih pendiam gitu, tapi kalau sekarang sudah ada rasa ingin menyampaikan, tadi pengen dibuat hari ini mau video apa, hari ini mau ngomong kata-kata apa gitu. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Mulyasari dan juga Pak Sumanto sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan semangat untuk membuat kontennya. Kita tunggu ya. Kita juga bersama-sama mendukung. Semoga konten-konten yang dibuat oleh Pak Sumanto ini berdampak positif kepada masyarakat yang menggunakan media sosial. Terima kasih Pak Sumanto dan Ibu Mulyasari.